Syukurlah Pak Gala bisa pulang besok ya, Run. Iya mas, gak tahu apa jadinya kalau aku kehilangan ayah. Kenapa sih tidak bilang saja ke ayahmu, Run? Udah jelas video itu buktinya. Tidak mas, aku akan membalas Mas Ferry. Jika ia benar-benar jatuh cinta padaku, maka akan kulempar ia dari kehidupanku. Lalu aku menyeruput minuman coklat panas. Rasa sakit hati semakin dalam kala melihat ia dan Kak Gina saling mencuri pandang. Aku dan Mas Radit janjian bertemu makan siang di sebuah kafe yang tak jauh dari rumah sakit. Hanya ia yang sudi mendengar masalah yang aku hadapi. Berada di rumah terasa sesak, apalagi melihat dua manusia di video itu. Sakit ini tak akan ada obatnya. Bahkan air mataku dirasa tidak pantas untuk mereka lagi. Tapi bagaimana caranya? Lagian itu hanya akan membuang-buang waktu. Aku akan kuruskan badan dan rutin perawatan, Mas. Yakin bisa cepat. Nanti lama-lama Ferry malah semakin menjadi dan perusahaan ayahmu sudah di tangannya. Tidak, Mas. Ayah tak akan memberikan begitu saja sebelum persetujuan dariku. Atau aku sedot lemak aja ya, Mas, sambungku. Aku pernah baca artikel ini sebelumnya. Namun aku belum melakukan karena takut membayangkan dioperasi. Tapi karena luka hati, semuanya bisa aku tahan dan hadapi. Aku harus bisa membuat Mas Ferry mencintaiku. Harus. Kamu yakin? Ya, Mas. Setidaknya sedot lemak bisa menurunkan berat badan lebih cepat. Di mana? Di Korea, Mas. Aku akan minta izin ke ayah dan Mas Ferry dengan alasan belajar kursus masak dan ingin membuka restoran masakan Korea di sini setelah pulang. Aku yakin Mas Ferry tak akan keberatan karena tak masalah jauh dariku. Ide ini terlintas begitu saja. Jika biasanya aku hanya sekedar membaca, sekarang akan kujalani prosedur itu dengan sepenuh hati. Ngapain jauh, Run? Kan bisa di sini, biar hasilnya lebih bagus dan menghindari bertemu dengan Mas Ferry, Mas. Jawabku sambil membayangkan keberhasilan ini. Ayah sudah pulang dari rumah sakit. Inilah saatnya aku membicarakan niat ke Korea. Mumpung semua lengkap di ruangan ini. Ayah, Mas Ferry, aku ingin ke Korea belajar masak. Ke Korea, kata mereka serentak. Semua mata tertuju padaku. Iya, jawabku. Tapi kalian baru nikah, kok malah bisa? Ayah tampak khawatir. Lagian aku gak bisa menemanimu, Runi. Kan tahu sendiri, ayah masih belum sembuh total dan aku harus memimpin perusahaan. Mas Ferry keberatan ikut, syukurlah agar rencanaku lancar. Lagian mana tahan ia berlama-lama berdua denganku karena wanita agak gemuk dan tak menarik di matanya. Aku pergi sendiri aja, Mas. Hanya 8 bulan kok. Setelah itu aku pulang dan buka restoran. Kamu bisa fokus ke perusahaan. Ini hanya angin surga agar Mas Ferry tetap mengizinkanku. Tapi Korea jauh loh, Run. Kamu yakin bisa dengan Mas Ferry selama itu? Tanya Kak Yona. Kalau diizinkan Mas Ferry sih aku tak masalah. Aku percaya Mas Ferry kok. Senyum termanisku perlihatkan sambil menoleh Mas Ferry. Ayah takut melepasmu sendirian ke sana, Runi. Aku bisa jaga diri, ayah. Jangan khawatir. Mungkin ini lebih baik.
karena Runi bisa belajar mandiri dan jadi pengusaha restoran, Ayah. Kak Gina mendukungku. Tentu saja ia mendukung agar bisa leluasa bersama Mas Ferry. Iya, aku setuju dengan Gina. Jika ini demi kebaikan Runi dan ia senang jadi pengusaha restoran setelah ini, aku bisa menahan rindu selama 8 bulan tak bertemu. Bukankah ada HP biar kami bisa bicara atau video call setiap hari? Mas Ferry pun juga setuju setelah selingkuhannya mendukung. Tapi Fer, Runi sudah lama tak ke sana. Terakhir dulu bersama almarhum ibunya. Ayah, Runi bukan anak kecil lagi. Nanti Ferry bisa nyusul kok. Ibu Asi juga menyetujui keinginanku. Tidak perlu banyak berdebat. Akhirnya aku diizinkan ke Korea. Beberapa bulan ini akan kugunakan untuk operasi dan pemulihan sedot lemak tanam benang di wajah biar dagu lebih lancip dan diet sehat sesuai anjuran dokter. Bukan itu saja, aku juga akan melakukan perawatan suntik vitamin C seperti yang dilakukan artis-artis. Asalkan ada uang, semuanya bisa kulakukan secara instan. Pokoknya semua perawatan tanpa harus operasi wajah. Aku tak mau pulang tidak dikenali. Niatku hanya menurunkan berat badan dan perawatan wajah agar lebih cantik. Mas senang sekali kamu giat belajar buat bisnis baru, Run. Kamu betul-betul istri yang hebat, ucap Mas Ferry sambil memasang kanji ke meja. Aku duduk di depan cermin rias sambil menyisir rambut dan melihat Mas Ferry di cermin. Senyum tetap ditunjukkan menanggapi pujiannya. Tapi beneran gak masalah kamu ku tinggal lama, Mas. Sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Pastilah ia senang agar bisa bebas selingkuh. Enggak masalah sayang, toh aku bisa tahan kok. Yang penting kamu jaga kesehatan dan lakukan semua yang membuatmu bahagia. Lalu ia merangkulku dari belakang. Iya Mas, makasih. Mau mengerti, jawabku membelai lembut tangannya yang melingkar di pundakku. Baiklah, aku berangkat kerja dulu. Kepalaku dikecup, rangkulan dilepas, lalu ia berlalu keluar. Aku mengiringi, ingin mengantarkannya sampai teras seperti biasa. Mas Ferry, aku boleh titip sesuatu? Kak Yona mendekat sambil menenteng kotak kue kala kami beberapa langkah lagi melewati pintu masuk. Apa Yon? Tanya Mas Ferry menghentikan langkah. Tolong titip ini buat Mas Radit. Kotak kue itu disodorkan ke Mas Ferry. Aku dan Mas Ferry langsung beradu pandang. Bisa dibaca kalau Kak Yona menyukai anak pembantu yang dipandang miring saudara dan ibunya. Hei Yona, apa nggak ada yang lain? Kok malah berselera sama anak pembantu? Loh, Mas Ferry juga berucap merendahkan Mas Radit. Kenapa aku tak terima atas ucapan itu? Rasanya kesal dan ingin membalas. Jangan gitu Mas. Mas Radit itu kelihatannya orang baik kok. Lagian biar anak Bi Ija pun apa salahnya. Toh dulu ibu juga pernah kerja di rumah orang kaya sebelum nikah sama ayah. Wah, aku baru tahu kalau ibu Asi juga pernah jadi pembantu. Dilihat dari luar, mungkin orang tidak percaya karena Bu Asi seperti wanita perawatan. Tapi dulu dan sekarang kan beda Yon. Ntar aku kenalkan temanku yang punya jabatan bagus di perusahaan. Aku yakin Radit kalah jauh. Itu urusan belakangan. Pokoknya titip kue itu buat Mas Radit ya.
Kak Yona menyatukan telapak tangan memohon. Nitip kue apa salahnya, Mas? Kak Yona benar. Mas Radit orang baik kok, timpalku. Tuh kan, aku dan Runi sependapat, Mas. Terserah deh. Tapi aku nggak mau kasih langsung. Ntar ku suruh OB saja. Mas Ferry tampak terpaksa. Makasih ya, Mas. Kak Yona menyambut dengan senang karena mukanya langsung ceria. Mas Ferry sudah berangkat dengan mobil kantor yang biasa ia pakai semenjak jadi orang kepercayaan ayah. Mas Radit juga difasilitasi mobil. Mungkin ini yang membuat Mas Ferry takut kalah saing. Dua orang kepercayaan ayah yang punya kemahiran di bidang masing-masing. Baru ingin menutup pintu, terlihat Kak Gina sudah berdandan cantik ingin pergi. Sepatu hak tinggi dan baju mencetak badan hingga memperjelas lekuk tubuh. Rambut panjang hitam terurai indah. Di sini kusadari aku kalah jauh darinya. Hei, kok malah lihat aku kayak gitu? Oh, enggak kok Kak. Kakak cantik kali. Mau kemana? Ada acara reunian SMA, jawabnya, sambil menyibakkan rambut ke belakang bahu. Terus anak kakak sama siapa? Nitip bentar sama Yona. Lagian Yona di rumah aja kok. Kak Yona dan Kak Gina beda 1,5 tahun. Kak Gina lebih tua, tapi tak ada panggilan Kak karena mungkin ini sudah kebiasaan dari kecil. Oh iya, Run, nanti kalau sampai di Korea, beliin aku krim buat mengencangkan. Dengar kabar nih, di sana krimnya bagus. Hah? Alisku bertaut mendengarnya. Idih, jangan gitu juga kali mukanya. Ini aset, ya harus dirawat. Biar udah punya anak, aku tetap seperti gadis kan. Bangga sekali Kak Gina memamerkan tubuhnya. Benar sih, ia punya badan yang menggiurkan lelaki. Tapi sayang murahan. Oke, jawabku asal. Enak saja, aku akan berbaik hati padanya. Yang ada malah jijik. Aku ke ruang tengah. Terlihat Ibu Asi dan Ayah sedang duduk sambil berbincang-bincang. Raut muka Ayah tampak bahagia. Mungkin ini namanya cinta kedua setelah ibuku. Makanya Ayah nggak usah mikir terlalu jauh. Toh Ferry juga suami Runi. Kenapa juga Ayah masih ragu menyerahkan perusahaan ke Ferry? Dek, ucapan Bu Asi berhasil memompa jantungku. Loh, kenapa Bu Asi terdengar membujuk Ayah agar menyerahkan perusahaan pada Mas Ferry? Seharusnya aku yang membujuk Ayah karena aku istri Mas Ferry. Bukan gitu, Bu. Runi belum punya anak dari Ferry. Ini hanya pemikiran was-was sebagai seorang ayah. Lagian mereka baru nikah kok. Jawaban Ayah berhasil menenangkan hatiku. Aku tak menyangka Ayah bisa berpikir sejauh itu. Alhamdulillah. Hei, Runi, bilang ayahmu biar istirahat saja dan serahkan perusahaan pada Ferry. Lagian Ferry suamimu kan? Ibu Asi langsung berucap saat melihat aku melangkah mendekat. Bu, Ayah benar kok. Aku dan Mas Ferry baru nikah beberapa hari. Ini terlalu cepat. Lagian masalah perusahaan ada Mas Radit yang bantu. Jawabku mulai duduk. Tapi Ayah nggak bisa mikir banyak. Lagian Radit hanya anak pembantu, Run. Tapi Bu. Tiba-tiba ponselku berdering hingga ucapan tidak dilanjut. Setiap saat ponsel ini selalu kubawa di kantong baju. Itulah kebiasaanku karena ponsel sudah seperti kebutuhan pokok.
Mas Radit WA, batinku sambil membuka pesan WA Mas Radit. Runi, aku lihat Gina naik mobil Ferry barusan. Bisa kita bertemu? Ada yang ingin aku beritahu. Jika ini berita perselingkuhan mereka yang baru kudengar, mungkin mendadak duniaku mau runtuh. Namun ini tidak. Aku sudah kebal dan mulai terbiasa. Kita ketemu sekarang di tempat biasa, Mas. Ku balas secepatnya pesan Mas Radit. Dari siapa, Run? Tanya ayah. Oh, dari toko sepatu langgananku ya. Aku pesan sepatu tapi ukuran kosong. Aku jemput sepatuku dulu ya. Ya. Apa, Mas? Baru saja duduk, tak sabaran ingin tahu apa yang akan disampaikan Mas Radit. Kenapa harus ke Korea? Kamu bisa lakukan di sini. Aku udah cari informasi sama temanku. Selesai sedot lemak, hanya memakan waktu 1 atau 2 minggu sampai pemulihan. Untuk perawatan lain seperti tanam benang dan suntik vitamin kulit juga tidak harus memakan waktu lama. Benarkah, Mas? Tapi yang aku dengar, makanya datang ke sini. Aku menerimanya. Mas Radit menyodorkan sebuah katalog dari sebuah klinik kecantikan di Jakarta. Klinik yang banyak memakai jasa artis buat iklan yang terlihat terpajang di katalog. Wah, pantas banyak artis berubah cantik dalam waktu cepat. Aku terpana melihat isi katalog itu sambil membalikkan lembaran berikutnya. Lagian 8 bulan waktu yang lama. Apa kamu mau Ferry menguasai semuanya? Apalagi ayahmu sakit. Aku hanya ingin membalaskannya, Mas. Air mata ini tumpah. Luka teramat dalam. Dan inilah luka hati terbesar yang kurasakan seumur hidup. Maaf, aku bukan bermaksud membuatmu makin sedih. Tapi cobalah berpikir panjang. Kamu terlalu cinta hingga ambisi ingin berubah cantik tidak salah. Tapi pikirkan dampaknya. Ayahmu sakit dan 8 bulan bukan waktu yang sebentar. Contohnya sekarang, kamu hanya bisa menangis, padahal tahu perselingkuhan Gina dan Ferry. Apa kamu mau selalu tampak bodoh dengan pura-pura tidak tahu apa yang didapat dari semua ini? Aku hanya ingin membalas, Mas. Aku ingin ia juga merasakan luka hati seperti yang aku rasakan. Mas Radit menyodorkan sapu tangan. Hapus air mata itu. Jika dengan merubah penampilan bisa membuatmu bahagia, aku dukung, tapi jangan ke Korea. Karena jika terjadi sesuatu pada Pak Gala, kamu bisa secepatnya pulang. Mas Radit benar. Di dalam negeri saja bisa. Kenapa harus ke luar negeri? Tapi aku akan tetap mengatakan ke Korea. Setelah aku bisa berubah, maka aku akan pulang mendadak. Semua informasi di rumah, aku minta tolong Bi Ija. Tentu sedia ponsel untuk merekam. Sementara untuk informasi di perusahaan, tentu Mas Radit yang melaporkan. Hai semuanya, Kak Gina baru pulang sambil menenteng belanjaan. Ia tampak senang dengan soraknya menyapa kami. Pasti baru kembali kencan dengan suamiku. Dasar wanita. Han, habis belanja? Tanya Kak Yona sambil melihat kantong belanjaan Kak Gina yang baru diletakkan di meja. Iya dong, aku beli pakaian dalam yang keren loh. Kak Gina langsung mengeluarkan isi kantongnya. Pakaian dalam transparan berwarna merah menyala. Astaga, norak sekali. Apakah itu pakaian dalam buat melayani suamiku? Gimana Runi,
Bagus kan? Tanyanya sambil mencolek pinggangku. Aku tahu itu kode agar aku membeli pakaian dalam yang mirip karena kami sama-sama sudah berumah tangga. Aku nggak suka warna merah, Kak. Tapi kalau hitam atau biru baru aku suka, tanggapku. Sebenarnya asal bicara, hati ini bergejolak, kesal dengan informasi dari Mas Radit kalau ia melihat Mas Ferry dan Kak Gina jalan bersama. Tenang aja, ntar aku suruh Mas Ferry beliin agar kamu senang. Mas Ferry pasti mau. Hahaha. Senang sekali ia tertawa, seperti aku tak tahu perselingkuhannya dengan suamiku. Idih, Kak Yona mencubit paha Kak Gina. Jangan bikin iri, aku aja belum berumah tangga, kok malah ngomong ini sih, ujar Kak Yona cemberut. Aduh, sakit. Kak Gina menggusuk pahanya yang bekas cubitan. Makanya cepat cari suami. Ini malah dandan aja yang bisa. Tapi bikin lelaki serius aja nggak bisa. Bukan aku nggak bisa bikin lelaki serius. Tapi aku milih-milih karena nggak mau kayak kamu yang baru sebulan lahiran udah dicerai. Untung ada Mas Bobby yang baik. Ya dasar si Joni aja yang nggak mengaku anak yang kulahirin anak dia. Dasar lelaki nggak bertanggung jawab. Geram Kak Gina menghujat mantan suaminya. Aku dengar cerita kalau Kak Gina dicerai setelah sebulan melahirkan. Mas Joni suaminya kala itu tak mengakui itu anaknya. Hingga akhirnya Mas Bobby datang sebagai pahlawan yang mengakui itu anaknya. Bahkan tak ada acara tes DNA membuktikan Zaki anak siapa. Hingga sekarang semuanya aman-aman aja. Mas Bobby terlihat sangat menyayangi Zaki seperti anak kandung. Beli di mana, Kak? Tanyaku mengambil satu pakaian dalam yang lain dari kantong yang sama. Di toko yang waktu itu kita beli baju yang warnanya samaan itu lurun. Oh, jadi Kak Gina baru dari sana sama Mas Bobby. Sebenarnya aku hanya memancing, ingin tahu apa jawaban kebohongannya. Enggak sama Mas Bobby kok, tapi sama teman kuliahku dulu. Kebetulan kami ketemu di reunian. Alasan, teman atau selingkuhan? Ntar kalau beli lagi, jangan lupa kirimin aku juga, Kak Gina, pintaku. Sambil memperhatikan pakaian dalam di tanganku, dengan warna yang merah juga. Tapi model berbeda sedikit. Ada pita kupu-kupu di karet pinggang celana, yang dihiasi dengan rendah-rendah berwarna emas. Iya, Runi, kalau muat yang ini pasti ku beri. Sayang sekali, Kak. Aku tak suka memakai punya orang lain walaupun diberikan. Biar aku tak punya daripada membuat kakak harus kehilangan satu pakaian dalam. Alis Kak Gina malah bertaut seperti heran dengan ucapanku. Ya, ucapan yang bermakna, tapi sepertinya tak bisa menyentil batinnya. Kamu ngomong apa sih? Hanya pakaian dalam. Dan ini masih baru loh, bukan bekas. Lagian aku juga gak pengen berikan yang bekas. Syukurlah Kak Gina seperti itu. Lagi-lagi aku terpaksa senyum ramah. Ini buatku yakin, pinta Kak Yona memegang satu celana dalam warna merah maron. Iya, ambil aja. Wah, tapi yang ini juga bagus. Aku beranjak dari sana, membiarkan dua saudara tiriku sedang sibuk dengan pakaian dalam baru. Aku tak mau tahu apakah itu pemberian Mas Ferry atau bukan. Yang terpenting, aku harus bangkit dari keterburukan akan kecewa dengan luka hati. Bersambung.